terima kasih pelayan Presiden Worship karena melayani kita sudah sangat-sangat diberkati, saudara. Saudara diberkati, beri tepuk tangan ya, saudara yang meriah, saudara. Nah, saya ucapkan selamat saudara semua ya dimanapun berada, di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, saudara. Sekarang kita sedang ibadah online. Saya gembala sidang itu rasa rindu gitu, saudara. Ya, jadi saya ucapkan selamat, saudara semua setiap jemaat, saudara semua setiap pelayan Tuhan, bahkan semua yang sedang bergabung, saudara, bersama-sama dalam ibadah ini. Ya Tuhan berkati kita semua, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara, ya saya ingin sampaikan beberapa dulu, saudara. Saya lihat, saudara, COVID itu terus ya makin naik, saudara. Tapi juga saya lihat Tuhan itu berkarya makin dahsyat juga, saudara. Ya saya senang kita juga nanggapi, saudara, gereja kita jangan lupa ada peduli COVID, saudara. Karena masih banyak saya ketemu belum ngerti. Padahal ini penting sekali jadi berkat. Bisa saudara lihat ya, bisa memberikan informasi ya seputar COVID oleh dokter-dokter kita. Bisa konseling, bisa didoakan, dibangun imannya. Bahkan ada juga bantuan-bantuan, saudara, saat ya saudara karantina mungkin ya bantuan obat-obatan, bantuan sembako, saudara. Ya jadi luar biasa sekali. Juga donor plasma. Nah, saudara bisa lihat ini semua. Ya saya lihat sudah diberkati luar biasa. Ya saudara bisa hubungi sesuai kebutuhan. Saudara kalau ya saudara di sini ya, kalau untuk tadi tentang dokter dengan dokter ya Dwi, saudara Bu Dwi, dokter Dwi. Ya lalu juga konseling Ibu Tina, lalu untuk bantuan-bantuan Ibu Santi, saudara. Saya lihat jadi berkat yang luar biasa, saudara. Semua itu free, saudara ya. Baik itu sampai obat, baik itu sampai sembako, sampai semuanya, saudara. Ya, saudara juga bisa kalau saudara memang terbeban, saudara ingin mensupport bisa. Kalau saudara ada obat-obatan yang penting untuk COVID, kalau saudara ya punya sembako atau bahkan saudara dana, saudara bisa transfer ke situ. Saya percaya kita sedang jadi berkat. Ya beberapa 2-3 hari yang lalu Pak Lurah juga telepon saya, saudara, karena di mana-mana banyak yang terpapar. Kita juga berusaha bantu, loh, saudara. Jadi ini isinya banyak APD, saudara, masker, saudara, lalu sarung tangan itu, saudara. Ya ada banyak di dalamnya. Saya lupa. Tapi juga kita, saudara, sediakan ambulan, mobil jenazah. Karena seringkali ambulan itu sulit di mana-mana. Kita standby kan. Ya jadi kalau Pak Lurah merasa butuh segera bisa dipakai. Jadi kita ingin jadi berkat. Minggu yang lalu saya dorong semua jemaat, ayo bangkit dalam kasih di lingkungan saudara. Saudara bisa tolong orang yang sedang ya bergumul menderita, saudara. Ya saatnya bangkit jadi terang. Saudara juga bisa bergabung dengan gerakan gereja ini sehingga semua bisa jadi berkat yang luar biasa. Lalu yang kedua saya ingatkan lagi, serbu online. Gereja nggak bisa ibadah secara offline, ya secara onsite. Tapi Tuhan sedang bukakan dengan media internet. Ya saudara, dengan online kita bisa mengalami terobosan yang luar biasa. Bukan hanya di gedung gereja saja, bisa sampai saudara di rumah-rumah, saudara. Bisa sampai saudara di tempat-tempat yang harusnya sulit, saudara. Bisa ditembus semua, saudara. Sampai luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Kita justru jadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah sekali, saudara. Ya, jadi saja semuanya, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, gunakan media internet, saudara. Saudara bisa praktekkan skema perjalanan rohani. Selamatkan Sabtu Minggu, selamatkan, saudara. Lalu menggabungkan Senin bisa mulai, saudara. Dihubungi lagi, diajak minggu depannya lagi, diajak ikut kelompok saya. Lalu juga Rabu atau Selasa, oh diajak ya pemuridan ikut sok, saudara. Ya, lalu kalau sudah selesai, ya mungkin kami Jumat yang sudah som diajak terlibat dalam pelayanan, terus berlipat ganda.
saudara akan dipakai Tuhan setiap hari. Saudara nggak akan merasa sepi, nganggur. Malah setiap hari kesempatan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, ya ini serbu online luar biasa. Bahkan di gereja kita ada KA Pistori. Ini sedang ya kita mau bangkitkan. Ini baru diumumkan di sini, saudara. Ya kita rindu kalau saudara punya usaha-usaha. Ini seperti toko online gitu loh, saudara. Kalau diumum gitu, saudara bisa lapor, bisa dimasukkan. Kita akan ya terus ya pakai online, serbu online, saudara. Ya saya percaya nanti ini akan jadi berkat ya untuk setiap saudara yang sedang kerja. Sekarang zamannya internet, saudara. Ini buat internet nanti akan memberkati. Sebab yang lain tahu ada usaha saudara. Yang terakhir adalah baru saja kita meluncing, saudara, intimisi worship. Saya ya dengar banyak sekali orang diberkati luar biasa. Jadi saya juga ajak setiap saudara bisa dengarkan ini lagu-lagu dari gereja kita, saudara. Oh diberkati luar biasa sekali. Saudara berikan juga ya masuk gerakan online ini, saudara, serbu online, kirimkan keluarga, ke teman dan banyak orang yang lain sehingga semua bisa diberkati. Ya lagu khususnya, saudara, adalah berkaryalah Roh Kudus. Nanti kita juga akan pujikan menjadi lagu tantangan, berkaryalah Roh Kudus. Inilah tahunnya Roh Kudus berkarya dengan dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan, saudara, seperti yang sudah lebih kuat dari sebelumnya, saudara. Hari ini temanya saya canangkan dengan tema menang atas serangan balik. Katakan, saudara, menang. Ya, ulangi lagi. Menang. Sekali lagi, ulangi lagi, saudara. Menang atas serangan balik. Jadi sedang bicara tentang menang. Kita ini umat pemenang. Kita ditakdirkan untuk menang di dalam Tuhan. Bahkan lebih daripada menang, saudara. Atas segala pergumulan, atas segala badai, saudara. Bahkan termasuk serangan-serangan balik, saudara. Jadi saat ini COVID sedang naik, masalah mungkin juga sedang besar, tapi tetap menang. Tetap menang. Tetap menang. Masalah besar tetap menang. Tetap menang. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Nah, saudara, saya ajak saudara mengerti iblis itu yang pertama selalu, saya katakan iblis itu selalu berusaha apa? Menyerang umat Tuhan, menyerang anak-anak Allah. Oh saudara, supaya apa? Bisa menjatuhkan, bisa menggagalkan, sehingga sungguh-sungguh saudara hidupnya akhirnya kalah dan menderita. Selalu sejak dari Adam dan Hawa, iblis selalu berusaha menggoda, menyerang, mengintimidasi supaya anak-anak Tuhan, manusia itu gagal. Saudara bisa lihat banyak orang kadang-kadang berkata, dulu aku belum ikut Tuhan, masalahnya sedikit. Dulu aku nggak melayani, masalah sedikit. Sekarang aku ikut Tuhan kok tambah banyak masalahnya. Sekarang aku mulai melayani kok, wah ada-ada saja masalahnya. Dengar, karena kita, saudara saat keluar dari kegelapan, keluar dari perbudakan dosa, keluar dari kuasa iblis, menuju pada Tuhan, dia akan berusaha supaya tetap ada dalam cengkeramannya. Jadi kalau ada saudara alami seperti itu, jangan gentar, lawan iblis, saudara akan menang. Tepuk tangannya yang meriah. Kita bisa juga belajar Daud, saudara masih ingat, saat diurapi jadi raja, Filistin dengar langsung diserang. Sebelum Daud ini berkembang, sebelum Daud ini jadi besar, serang dulu kalau bisa. Itu akan dialami. Kalau sudah ada yang sering mengalami seperti ini, sekali lagi Tuhan berkata, saudara akan menang. Kamu akan menang. Kamu akan menang. Katakan, saya akan menang. Saudara, itu akan terjadi dalam segala, sedang mau buka usaha, sedang mau melayani, saudara semuanya. Bahkan dalam perjuangan, di tengah-tengah perjuangan untuk bisa berhasil, iblis juga akan terus berusaha menyerang, berusaha menggagalkan, berusaha menjatuhkan. Ada intimidasi, ada banyak, saudara. Kadang-kadang godaan-godaan supaya bisa gagal.
supaya bisa kalah. Saudara yang sedang alami seperti itu, saudara tetap imani, saudara akan menang. Tuhan berkata akan menang. Kita dilahirkan untuk menang, jadi sang pemenang, lebih daripada pemenang. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Termasuk saudara kadang-kadang ada serangan balik. Kita sudah menang, kita sudah mengalami mujizat, kita sudah bersaksi, kita sudah senang-senang, saudara bersyukur. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba diserang lagi. Mungkin melalui keluarga, tiba-tiba diserang. Mungkin melalui keuangan, tiba-tiba diserang. Mungkin melalui kesehatan, tiba-tiba diserang. Kadang-kadang melalui godaan-godaan, saudara. Tapi sekali lagi, imani, kita akan menang. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Saudara bisa lihat banyak kisah di Alkitab. Tuhan Yesus waktu melayani, satu kali ada orang kerasukan setan diselamatkan, ditolong, setan diusir, lalu masuk di 2000 babi, sampai 2000 babinya terjun, saudara. Itu luar biasa, ada orang diselamatkan. Tapi setelah itu, saudara, orang-orang jadi marah, Yesus justru diusir, saudara. Baru saja lakukan hal yang besar, tapi ngalami seperti itu, saudara. Saudara bisa juga lihat Petrus, Yohanes satu hari menyembuhkan orang lumpuh berjalan, saudara. Tapi setelah sorak-sorai sana orang lumpuh berjalan, saudara. Ada yang terus masalah datang ditangkap, dianggap ini hari Sabat kok melakukan seperti itu. Ada saja. Kalau sudah perhatikan terus, sudah dapat banyak, sudah Isa, sudah menabur, lalu dikatakan diberkati 100 kali ganda. Terus 100 kali ganda. Jadi kaya, makin lama makin kaya. Tapi sudah dengar kisahnya, dia gali sumur untuk kebutuhan ternaknya. Saudara ribut, saudara. Filistin merebut sumur itu, merebut. Jadi ingat, selama hidup ada saja peperangan. Iblis akan berusaha menyerang, bahkan sudah berhasil. Tetap akan ada serangan balik. Dia berusaha terus menjatuhkan. Nah, sekarang kita akan belajar yang paling penting, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi serangan-serangan balik dari iblis. Yang pertama, sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah, saudara, dan berjaga-jagalah. Sebab apa? Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi senantiasa iblis itu berusaha, saudara, mencari kesempatan bisa menyerang kita anak-anak Tuhan, baik yang baru mulai atau yang di tengah perjuangan atau setelah berhasil, selalu. Maka dikatakan ayat ini harus berjaga-jaga. Dikatakan sadar iblis itu terus berusaha jatuhkan. Berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga dalam segala keadaan. Kalau sudah bangun rumah tangga, sudah senang, bahagia, hati-hati. Kadang-kadang iblis bisa menggoda suami, hati-hati. Kadang-kadang diserang dengan godaan-godaan. Jangan sampai jatuh. Istri juga sama, digoda, jangan sampai jatuh. Kadang-kadang diadu domba. Saat-saat seperti ini saya juga melihat banyak rumah tangga ribut. Kenapa? Ini sedang pandemi, saudara. Keadaannya sedang resah. Orang itu mudah tersinggung. Iblis bisa pakai kesempatan untuk apa? Mudah emosi, saudara. Mudah marah, saudara. Sehingga jadi salah paham. Sehingga terus jadi pertengkaran, saudara. Jadi waspada senantiasa. Iblis juga berusaha menghalangi pertumbuhan seperti ini. Enggak ibadah onsite, lalu online. Kadang-kadang enggak nyadari itu bisa dipakai oleh Tuhan. Akhirnya jadi malas ibadah, rohaninya jadi lemah, imannya jadi lemah. Kadang-kadang diiming-imingi dengan kenikmatan kekayaan dunia. Saat ini sekali lagi firman Tuhan berkata, supaya kita menang. Saat kita akan melangkah, menang. Dalam perjuangan, menang.
bahkan sudah sukses tetap menang. Ya dikatakan saudara dan berjaga-jagalah, dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, jangan lupa Tuhan Yesus pesan dengan muridnya waktu dia ada di Taman Getsemani, saudara, dia akan menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa. Tuhan ya pesan, Tuhan Yesus waktu berpuasa. Ini masih waktu berpuasa. Saudara lihat, saudara, di sana pun saudara iblis tunggu sampai apa? Yesus lapar, sudah sekian lapar. Saat laparlah digoda. Bisa batu ini jadikan, saudara. Selalu ada, saudara, godaan-godaan yang berusaha menjatuhkannya. Sekali lagi, waspada. Kita semua yang melayani, saya hamba Tuhan, termasuk tim musik, waspada dalam pelayanan. Tuhan pakai, tapi waspada. Jangan sampai kita mau jadi kecewa. Jangan sampai, saudara, kita diadu domba, saudara, sakit hati. Jangan sampai tergoda oleh godaan-godaan hawa nafsu, oleh godaan-godaan, saudara, yang lain, saudara. Jadi supaya selamat. Yang kedua, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara, ini seperti tadi Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah ini yang tadi, saudara. Dan apa? Berdoalah, berjaga-jaga, waspada, supaya kalau iblis itu nyerang kita tahu, ya kita waspada. Tapi doa, saudara, juga doa. Karena kalau kita tidak doa, kita kadang-kadang nggak punya kekuatan. Kita tahu ini godaan perzinahan bahaya, tapi tetap jatuh. Oh, kalau kita tidak banyak doa, saudara, dengan berita-berita terus keadaan COVID seperti ini, bisa iman kita runtuh, saudara, bisa kalah dalam perjuangan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Saya katakan ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh, saudara, ke dalam pencobaan. Bukan berdoa supaya kita tidak masuk dalam pencobaan, bukan. Supaya saat kita digodai, kita tidak jatuh, kita tidak kalah, kita tidak tersungkur. Iblis boleh menyerang, kita waspada dan kita doa, kita lawan, punya kekuatan, dan kita menang. Betul, saudara? Betul, saudara? Ya, orang yang banyak doa kalahkan dosa. Orang yang sedikit doa kemasukan es, saudara. Setannya masuk jadi berbuat dosa. Jadi saudara, saat pandemi seperti ini, tingkatkan kehidupan doa. Tingkatkan kehidupan doa. Mungkin ditanya, kamu sudah berapa kali? 4 kali katanya. Wah, luar biasa loh. Setiap hari 4 kali. Setiap kali berapa? Setiap kali 1 menit. Bangun tidur 1 menit. Makan pagi 1 menit. Makan siang 1 menit. Makan sore 1 menit. Malah tambah 5, saudara. Mau tidur 1 menit, 1 menit, 1 menit. Saudara, waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus pesan pada muridnya, doa minimal 1 jam. Sebab ya, roh memang penurut, daging ini lemah. Kita bangun roh kita dengan doa supaya ada kekuatan, supaya kita kalahkan godaan, supaya kita kalahkan tantangan. Saya ajak setiap saudara, apalagi saat seperti ini, ya work from home, banyak waktu, saudara bisa pakai serbu online. Tadi juga banyak waktu bisa pakai untuk doa, mendekat pada Tuhan. Makin dekat, makin melekat, makin penuh pengurapan, makin penuh dengan kekuatan, bisa kalahkan ya kuasa gelapan. Yesus doa, puasa, 40 hari, kalahkan godaan iblis. Saya ajak bangun kehidupan doa lebih lagi, yang bisa basaro. Karena Tuhan berkata, basaro membangun roh kita sendiri. Basaro. Bahkan juga dengan doa peperangan, bahkan juga dengan doa profetik. Bangun kehidupan doa supaya saudara sungguh-sungguh akhirnya menang dan menang dan menang. Saat ini bahkan kita perlu doakan bangsa kita tercinta Indonesia. Ya, presiden kita Pak Jokowi
semua jajaran pemerintahan sampai ke bawah. Doakan juga kota kita, saudara. Ya, gubernur, wali kota, jajaran sampai bawah. Doakan kita, lingkungan kita. Sedih, saudara. Doakan keluarga kita, saudara. Saya percaya justru kita kuat, kita menang, kita jadi berkat bagi orang lain. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Yang ketiga, ketika diserang, lawanlah iblis dengan iman. Doanya dengan iman, saudara. Hadapi serangan dengan iman. Tapi iman yang teguh. Bukan sekedar percaya. Tapi enggak teguh. Iman yang teguh. Iman yang teguh, saudara. Terus lawan iblis. Terus dalam perjuangan. Iman yang teguh. Iman yang teguh. Iman yang teguh, saudara. 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman. Apa? Yang teguh. Yang teguh. Jangan sampai imanmu goyah. Jangan sampai hatimu goyah. Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, pergulaman yang sama. Hidup itu perjuangan. Hidup itu peperangan. Perang dengan daging kita. Hidup itu saudara terus ada masalah. Gak pernah hilang. Maka penting sekali iman. 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 Saudara, kalau ada saudara yang sakit saat ini, apapun sakit penyakit saudara, ya, apalagi saudara sedang COVID, saudara, positif, sekalipun ada ya komorbid sakit yang lain, ada juga sakit jantung, ada juga mungkin levernya, ada apapun, dengar iman. Karena dengan iman kuasa Tuhan bisa bekerja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Iman ini bilurnya sudah menanggung sakit penyakitku. Hilurnya mendatangkan kesembuhan. Bilurnya menyembuhkan aku. Sakit penyakit ditolak dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Doa dengan iman. Ya, peperangan dengan iman. Hadapi masalah dengan iman. Jangan goyah. Jadi bangkitkan imanmu, saudara. Ya, sungguh-sungguh, saudara. Lalu minta hikmat Tuhan, langkah-langkahnya. Setelah itu, saudara, ya perkataan profetinya dengan iman. Kalau saudara memuji Tuhan, saudara, aku percaya dengan iman. Bukan hanya mulut, saudara. Kalau saudara tumpang tangan dengan iman, bukan hanya mulut. Menghadapi ya iblis, hadapi dengan iman. Saudara dengar, iblis itu sebetulnya sudah kalah. Sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iblis itu tidak ada kuasa menghancurkan kita. Tapi iblis selalu pakai tipu daya. Sejak dulu sampai sekarang sama. Apa tipu daya? Menakut-nakuti. Selalu hanya begitu. Menakut-nakuti. Sebab kalau anak Tuhan sudah ketakutan, runtuh sendiri. Anak Tuhan ketakutan terus. Dicekam ketakutan, kalau kena COVID gimana? Malah kena. Ayo berkata, yang kutakutkan itu yang datang. Kalau kita ketakutan, imun kita turun. Bisa kena. Apalagi yang sudah sakit, sudah positif. Hadapi dengan iman. Usir roh ketakutan. Hadapi dengan iman. Enggak boleh, saudara. Goyah iman kita. Iman. Perkataan iman. Katakan profetik iman. Saudara, doa dengan iman. Saudara, usir penyakit setan dengan iman. Saudara, sehingga saudara akan lihat kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Jadi saat ini sekali lagi, jangan mau iman saudara lemah. Jangan mau iman saudara goyah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, kalau aku datang lagi, adakah iman di bumi? Selama masih ada iman kepada Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada pertolongan, masih ada mujizat, masih ada kesembuhan, masih ada kemenangan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Jadi saya ajak saudara itu, ada kuasa yang luar biasa. Hari Kamis saya sampaikan firman hutang, saudara, diubah jadi kelimpahan. Ceritanya istri seorang nabi datang pada Elisa dan berkata, Nabi, ya Elisa, engkau tahu
suamiku, hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi sekarang kami terjerat hutang, suamiku sudah meninggal, penagih hutang mau tangkap, bawa anakku jadikan budak untuk menanggung hutang. Dia bingung, dia teriak, kita itu melayani sungguh-sungguh. Engkau tahu suamiku takut akan Tuhan, tapi kok gini, berkatnya kok tidak nyata, kita terjerat hutang. Lalu Elisa berkata, apa yang kau punya? Gak punya apa-apa. Selalu orang berkata begitu, gak punya apa-apa, gak mungkin aku bisa, gak punya modal, bagaimana bisa bangun usaha, gak punya obatnya, ini COVID belum ditemukan obatnya, bagaimana sembuh? Sudah dengar, dia berkatanya apa? Minyak dalam buli-buli kecil sedikit saja. Dia lupa minyak ini bisa dilipat gandakan, 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 bisa dilipat gandakan. Lalu saya berkata, pinjam bejana yang banyak, jangan sedikit. Saya bawa masuk, tutup pintumu, jendela tutup, engkau dan anakmu di dalam, bertindak dengan iman. Ya, buli, tuangkan dengan iman, tutup. Supaya apa? Enggak ada kata-kata negatif yang menakut-nakuti mereka. Enggak ada orang yang buat mereka ragu. Supaya bertindak imannya tidak terganggu, imannya sungguh-sungguh. Dan waktu bertindak dengan iman, kuasa terjadi, minyak itu mengalir sampai penuh bejana, mengalir lagi, bejana berikutnya, mengalir terus, bejana berikutnya, sampai habis. Lalu Elisa berkata, jualah, hiduplah dari lebihnya, dari terjerat hutang. Ternyata waktu tahu ada kuasa Tuhan, semua yang Tuhan berikan itu bisa dilipat gandakan. 5, 2, 1, 3 bisa dilipat gandakan. 5 bisa dilipat gandakan. 2 bisa dilipat gandakan. 1 bisa dilipat gandakan. Hanya masalahnya yang 5-1 dikubur, ya dilipat gandakan. Kecewa dengan Tuhannya. Saja bertindak dengan iman. Saudara yang menghadapi masalah ekonomi pada saat ini, tentang keuanganmu, tentang pekerjaanmu, saudara, tentang studimu, tentang pasangan hidupmu, jodohmu, tentang anak, tentang apapun, tentang Roma, cicilan yang dibayar, apapun dalam nama, apalagi tentang sakit, iman, kuasa Tuhan akan terjadi. Ya, minggu yang lalu firman Tuhan berkata, saat ini sudah terlalu banyak berita yang menakut-nakuti terus. Sudah terlalu banyak, kalau kita mau dengar semua pasti dicekam ketakutan. Saya berkata, jangan kita terus dengar. Ya, dengarkan saja berita dari surga. Bilurnya sudah menanggung sakit penyakit. Dia rindu, roh, jiwa, dan tubuh kita sehat semua. Dia sudah menanggung kutuk kemiskinan. Dia sudah sediakan segala sesuatunya. Dia sediakan pengampunan. Dia sediakan keselamatan. Dia sediakan pemulihan. Dia sediakan keampuhan. Dia sediakan kasih karunia. Dia sediakan berkat supaya kita bisa jadi berkat. Dia sediakan kesehatan supaya kita bisa dipakai Tuhan. Saya percaya itu luar biasa, saudara. Ya, jadi iman jangan goyah. Saudara yang ada di situ, uji imanmu gimana saat ini? Teguh. Seperti pesannya pada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Diulang lagi, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulang lagi, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan tawar hati, saudara, jangan kecut hati, kuatkan. Itu langkah kita, menguatkan iman itu langkah kita. Saudara, bangun sendiri. Saya kadang-kadang gitu kok, saudara, sengaja menguatkan. Kadang-kadang kalau sudah banyak berita saya tutup, nggak mau dengar lagi. Bahkan saya itu bisa merubah, ngatur sendiri. Hati senang atau susah itu kita sendiri. Kadang-kadang kalau suka banyak, saya tidur itu langsung hatiku tak buat sukacita. Sukacita, bisa saudara bisa praktek. Langsung nikmati. Dan kuasa Tuhan terjadi. Saya minta ada kesaksian satu, Ibu Yeni Laksmawati. Kesaksiannya dikeluarkan. Ya, kesaksiannya tolong dikeluarkan. Karena ya banyak jemaat yang laku. Shalom, saya Yeni Laksmawati mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan doa saat saya terpapar COVID. Nah, saudara yang terpapar COVID,
ya terpapar resesi ekonomi. Pada 1 Juli baru ya saudara ya, saya isolasi mandiri di rumah. Apa yang saya rasakan benar-benar campur aduk rasa sakit tersebut. Ya namun di tengah situasi yang begitu tidak enak itu, waktu saya buat untuk apa? Berdoa, minta pertolongan dan zaman Tuhan. Saya percaya ini iman saudara. Dengan iman dan terus perkataan positif, jangan negatif. Ya kita jangan masukkan berita negatif juga. Kasihan orang teman kita, orang lain. Saya pasti sembuh. Ucapan perkataan iman. Saudara, oleh kuasa darah dan bilur Yesus. Lanjutkan. Ya. Ditunjang kata-kata penguatan dari teman-teman gereja. Ya grup UMAS yang mengatakan saya harus tetap semangat. Nah ini saling menguatkan. Saya ajak gitu saudara. Walau ada kabar tentang dari saudara saya, dari adik saya yang menyampaikan ipar yang terkena COVID. Jadi iparnya terkena COVID. Ya tidak tertolong. Sampai akhirnya meninggal. Saudara. Dapat berita itu ketakutan saudara. Ya. Lalu apa saudara? Sampai di mana? Ya seminggu kemudian disusul keponakan saya yang masih lajang juga tidak tertolong. Secara manusia saya sempat juga down, putus asa. Mengingat usia saya yang Desember nanti sudah 80 tahun umurnya saudara. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan selalu baik dan setia menuntun saya melewati lembah kelam. Dan saya terus berpegang pada tangannya. Lanjutkan. Sampai akhirnya saya ditolong Tuhan. Bisa sembuh dan pulih kembali. Tepuk tangannya yang meriah. Mujizat terjadi. Ya masih ada mujizat. Katakan saudara. Masih ada mujizat. Terima kasih Tuhan buat anugerahnya. Kesaksian saya tertolong oleh Tuhan dari COVID. Dan saya sudah disembuhkan oleh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan mengikuti ibadah rutin keluarga Allah. Iman saya bertumbuh melalui firman Tuhan yang disampaikan Pak Baca. Apalagi pas saya sedang sakit, firman yang disampaikan tentang menantikan Tuhan. Di situ iman saya bangkit dan berkobar untuk terus menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan ya semangat saya terus menyala. Akhirnya Tuhan jawab doa dan saya menerima kesembuhan. Jangan goyah. Saudara lihat, tergantung berita. Berita, ya. Oh, familia meninggal. Berita, kepurangan. Tapi waktu dengar berita, nantikan Tuhan, maka engkau akan dapat kekuatan baru. Tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, berperang, saudara, sampai tuntas. Katakan sampai tuntas. Sekali lagi, saudara, sampai tuntas kemenanganmu. 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 19. Tuhan telah menyuruh engkau pergi. Ini berkata pada Saul dengan pesan pergilah dan apa? Tumpaslah. Ada pesan. Tumpas orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek. Saudara. Ya berperanglah melawan mereka apa? Sampai ada kata sampai engkau menyelesaikan mereka. Kalau sudah baca semua sampai tuntas. Itu waktu pesan Tuhan. Semuanya sampai tuntas. Ya, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ini kejatuhan Saul. Saul mau berperang lawan Amalek. Dia doa, Tuhan jawab, oke, aku beri kemenangan. Tapi tumpas semua. Jangan sampai tidak. Dia akhirnya tidak melakukan. Rajanya masih ada. Lalu ya domba-domba kambing jaran banyak saudara. Dan akhirnya jatuh. Dan kalau saudara baca terus saudara. Karena dia tidak menuntaskan. Ya musuhnya dalam peperangan. Akhirnya kalau saudara baca terus. Amalek ini jadi masalah terus bagi bangsanya. Terus nyerang. Terus saudara. Menyergap dari belakang. Itu Amalek saudara. Dan bersyukur akhirnya pada zaman Daud jadi raja. Dibasmi. Dituntaskan oleh Daud. Saudara bisa baca di Alkitab. Dan itu luar biasa. Pelajarannya saudara dengar. Kalau mau menang terus. Yang keempat. Saudara tuntaskan semua. Kalau saudara pernah disakiti.
sehingga sakit hati, sehingga nggak bisa mengampuni, sehingga kecewa. Tuntaskan. Jangan aku ngampuni, tapi engkau nggak bisa lupa. Jangan. Aku mengampuni, tapi di sini belum. Saudara akan jatuh lagi. Itu akan terus nyerang. Kalau saudara pernah jatuh dalam dosa, hawa nafsu, percabulan, perzinahan, tuntaskan. Jangan masih fotonya disimpan, nomor WhatsApp-nya tetap disimpan, ada suratnya katakan simpan. Saudara kalau nggak dituntaskan, nggak dibersihkan, saudara bisa jatuh. Kalau dulu saudara habis-habisan karena judi, tuntaskan. Jangan terus pergaulan di tengah-tengah orang judi. Kalau saudara nggak tuntaskan, saudara bisa jatuh. Saudara. Jadi saya ajak saudara koreksi. Adakah yang Tuhan sebetulnya sudah menyelamatkan, sudah ngampuni, tapi dosa tidak kau tuntaskan? Yang sebetulnya Tuhan sudah pulihkan keluargamu, tapi masalah hati tidak dituntaskan. Yang sebetulnya Tuhan sudah berkati, tapi dosanya tidak dituntaskan. Saudara dengar hari ini, tuntaskan. Ambil langkah, tuntas. Sakit hati dibuang, kecewa dibuang. Terima kasih Tuhan, pengampunan datang. Oh, semua yang bisa menggoda, menjatuhkan dibuang. Jangan disimpan, saudara. Ya, semua film porno dibuang, saudara. Semua yang menyakitkan, yang dibuang, saudara. Oh, semua berita-berita yang masih bisa nakut-nakuti, buang, saudara. Di-delete semua, saudara, aman. Yang kelima, pertahanan terbaik adalah terus agresif menyerang. Katakan terus, ada katanya ya. Terus agresif menyerang. Terus maju, terus maju, terus maju, terus maju. Terus menyala-nyala, terus menyala-nyala, terus menyala-nyala. Terus doa, terus doa, terus doa. Terus ibadah, terus ibadah, terus ibadah. Terus melayani, terus melayani, terus melayani. Terus punya cinta mula-mula, terus punya cinta mula-mula. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan dari kemenangan pada kemenangan. Dari kemenangan pada kemenangan. Saudara lihat ya, Daud itu yang menang. Tapi sempat dia keliru. Semua perang, Daud gak perang. Dia ada di istananya, di sotor rumah. Tentaranya dikirim perang. Semua pahlawannya kirim suruh perang. Dia sendiri gak perang. Akhirnya dia tergoda waktu lihat Batseba mandi. Dia kalah jatuh. Sejak saat ini uji. Masihkah kehidupan doamu terus? Waktu kesulitan doa tadi, bangun. Sudah diberkati, tetap kehidupan doamu. Dulu rendah hati, tetap. Dulu menyala-nyala, tetap menyala-nyala. Tetap akan dari kemenangan pada kemenangan. Dulu rendah hati, tetap rendah hati. Dulu cinta Tuhan, tetap cinta Tuhan. Adakah saudara, karena sekarang pandemi gak ibadah lagi, jangan sampai ibadah pakai online. Bila perlu saudara setiap minggu bisa dengarkan 3 khotbah saya, khotbahnya Pak Jo, khotbahnya Bu Nita. Saudara akan lebih diberkati, lebih maju lagi. Tetap menyala. Saudara dengar ya, api di bait Allah tidak boleh padam. Imam itu tugas jaga api. Kita ini bait Allah. Api di dalam kita nggak boleh padam. Kasih mula-mula nggak boleh hilang. Garam itu nggak boleh tawar. Pelita itu nggak boleh padam. Tetap menyala. Kalau saudara dulu melayani sungguh-sungguh, tetap melayani. Ada banyak orang belum dapat pacar melayani, dapat pacar dada. Ada orang belum menikah melayani, sudah menikah punya anak dada. Ada orang kekurangan, wah doanya sungguh-sungguh, sudah diberkati dada. Repot kok Tuhan, nggak ada waktu kok Tuhan. Jangan pernah berhenti. Kalau sudah terus, dulu sebelum Covid maju, setelah Covid iman saudara tetap menyala, semangat saudara tetap menyala. Sekarang gak bisa buka, pakai online. Pakai online sudah. Ya, toko gak bisa buka, buka toko online. Masuk di tempat-tempat online yang tersedia. Saudara akan lihat kasih karya Allah. Belajar seperti Paulus, bagiku hidup itu Kristus. Mati pun untung kok. Tapi kalau aku mati, kalau aku harus hidup, harus berbuah. Umur berapapun berbuah. Umur berapapun
berbuah. Umur berapapun berbuah. 80 tahun saja bisa maju. Saya pernah alami, saudara masih ingat, waktu jemaat 20.000, ya saya mikir cukuplah, gak usah berjuang seperti dulu, gak ada berjuang lagi. Akhirnya orang stagnasi. Tuhan kirim suicide eating. Saya itu gak kenal sebelumnya. Gak tahu dia datang bukan untuk pelayanan, hanya cari saya ketemu di Novotel bersama Pak Jo, Bu Nita. Dia hanya nyampaikan satu, Tuhan berkata, masuk level berikutnya, jangan berhenti. Tuhan ingin kamu masuk berikutnya, jangan berhenti. Terus diteguhkan banyak, ya. Saya dalam hati Pak Jo, Pak Samuel Dudi, dan kita tahu Tuhan ingin saya bangkit mulai lagi. Maka Tuhan beri visi 1 juta jiwa diselamatkan. Tepuk tangannya yang meriah. Dulu saya pikir siapa bisa, tapi akhirnya dari waktu berjalan mulai gereja lokal mulai kelihatan bisa. Kalau sekarang saudara dengar ya, 1 juta sangat bisa. Kalau kita sudah serbu online, saudara dengar ya, satu orang serbu online, dia bisa ribuan, dia bisa puluhan ribu dijangkau dengan serbu online. Karena ini bangsa-bangsa. Kalau jemaat kita 30-40 ribu, semua serbu online, 1 juta itu sebentar. Iblis menghalangi ibadah, tapi justru sebetulnya sedang ada terobosan besar. Tangkap serbu online, ya, termasuk untuk hidupmu. Kalau saudara seorang pelajar, belajar pakai online, itu luar biasa. Saudara bisa ketemu pakar-pakar yang topnya dunia. Saya sekarang banyak belajar lewat itu, luar biasa saudara. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara perjuangkan usahamu, tokomu, daganganmu, serbu online. Saudara akan lihat tiba-tiba saudara dipakai sampai bangsa-bangsa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Dikeluarkan kesaksian yang terakhir. Shalom, saya Riris Simanjuta dan suami saya Windu Sinaga Jemaat Jogja, PA Jogja. Kami ingin bersaksi mengenai kebaikan Tuhan atas hidup kami. Saya adalah anak guru dengan kehidupan sederhana, namun ketika saya umur 20 tahun Tuhan memberikan rema pada saya bahwa saya akan jadi pengusaha. Anak guru tapi dia dapat terima jadi pengusaha di umur 30-an. Dan hal tersebut yang selalu saya doakan dan saya persiapkan. Tahun berganti tahun saya masih terus bekerja menjadi karyawan, menikah, mempunyai anak. Itu pun tidak membuat saya goyah terhadap janji Tuhan. Tetap lanjutkan. Dan tibalah waktunya saya berumur 30, namun kesempatan itu tidak kunjung datang. Bahkan awan setapak tangan pun tidak ada. Dan saya mulai galau. Di tengah kegalauan saya menemukan GBI Keluarga Allah. Wah, luar biasa. Ketika pertama kali saya bergereja di Keluarga Allah, kala itu Pastor Jonathan yang berkhotbah. Dan sebelum doa berkat, beliau mengatakan 3 tahun lagi akan ada pengusaha ekspor kerajinan. Di saat itu tangan saya gemetar dan mengambil momen tersebut untuk kembali teguh terhadap janji Tuhan yang sudah saya pegang selama 10 tahun terakhir. Lanjutkan. Ya, di umur 33 itulah demikian rupa Tuhan mengizinkan saya dan keluarga mendirikan perusahaan kami sendiri, Indo Risakti, sebuah perusahaan ekspor kerajinan, tepat seperti yang dikatakan. Dan dalam perjalanan perusahaan selama 9 tahun ini tidak henti-hentinya keajaiban dan tuntunan Tuhan pada kami. Pada UC September 2019, ketika saya dan kakek saya bersama-sama mengikuti di atas mimbar, Pastor Jonathan mendoakan mengenai tanah 1000 meter. Saat itu Ibu Anas kakak saya langsung mengatakan kepada saya, untuk mengimaninya. Awal 2020 omset kami tercatat sudah nutup target 1 tahun, padahal baru masuk bulan ketiga. Targetnya 1 tahun 12 bulan, baru 3 bulan tercapai. Dan badai pandemi itu datang. Setelah itu datang, saudara, semua order yang sudah ada
sebagai yang di cancel dan sebagian dipending. Bahkan pembayaran atas produk yang sudah dikirim pun semua ditunda. Kami sempat merumahkan setengah dari karyawan kami dan kami betul-betul tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sungguh ya terasa gelap saat itu, panik. Jelas kami sempat panik, tapi kami memutuskan berlutut dan menerima tuntunan Tuhan. Saat itu rema yang kami dapatkan tetap tinggal di Yerusalem. Itu khotbahnya gitu saudara. Yaitu tetap tinggal tenang, jangan ya goyah. Kami memutuskan untuk melakukan penjualan lokal melalui marketplace dan harapan bisa untuk operasional atau gaji karyawan yang masih ada. Kami juga aktif membantu teman dalam memulai usaha, malah membantu teman. Juga terlibat aktif dalam sebuah komunitas untuk membantu UKM baik di Jogja, Semarang, Solo, Pasuruan, Bali, Medan, Palembang, Padang. Malah jadi berkat banyak saudara. Dalam hal foto produk, pelatihan bisnis, dan kontak sosial media, puji Tuhan, kami mempunyai keluarga rohani yang luar biasa di Komsel Nafiri. Inilah kami saling menguatkan dan tetap memutuskan memegang janji Tuhan atas kami. Ya, melakukan Pondok Daud, misbah keluarga, dan aktif di pelayanan. Anugerah Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan adakan bagi kami dan perusahaan di masa pandemi tahun 2020. Perusahaan kami mencatat kenaikan omset 2 kali lipat dari tahun 2019. Itu Tuhan. Kalau Tuhan kalah dengan pandemi, kalau Tuhan kalah dengan COVID, kalau Tuhan kalah dengan resesi, bukan Tuhan. Dalam Tuhan, sekali lagi, masalah kesempatan. Dan menambahkan beberapa buyer baru justru saat kami tidak bisa kemana-mana untuk promosi, nggak bisa pergi, tetap tambah. Itu caranya tadi, serbu online. Bahkan sampai dengan semester 1 tahun 21 Indoriksati sudah catat omset yang sama dengan tahun 2020. Sudah dengar ya? 2019 masuk saudara 2020 omsetnya malah 2 kali. Sekarang 21 2 kalinya lagi. Jadi kalau dianggap dari 2019 4 kali saudara mungkin. Tidak hanya itu. Ya, penjagaan Tuhan juga sempurna dalam hal kesehatan. Dari awal pandemi sampai detik ini walaupun tetap melakukan aktivitas yang memaksa kami bertemu banyak orang juga dalam pelayanan onset terus Tuhan jagai dengan luar biasa. Kami sekeluarga sehat. Di tahun ini pula Tuhan menjanjikan kami mulai untuk menjadi KKS, melayani saudara. Komsel sekarang jadi KKS. Ya, Asaria yang berarti Tuhan sang penolong. Yang terakhir tahun ini 2021 kami dimampukan membeli tanah seluas 1.376 meter persegi untuk membangun gudang. Butuh gudang. Doa Pastor Jonathan di UC 19 selalu kami imani dan doa selama ini boleh terjadi di tahun 2021. Tuhan sungguh-sungguh ajaib dengan caranya. Jangan sampai lelah dan lengah. Bergandengan tangan selalu dengan saudara seperjuangan di dalam Komsel dan pelayanan kita. Pegang terus janji Tuhan. Pegang saudara. Kita datang pada Roh Kudus. Tuhan berkata tahun ini Roh Kudus saatnya berkarya luar biasa. Kita pujikan. Semua kalau berdiri. Minta Roh Kudus berkarya. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Setiap kegelapan diobat jadi terang. Minta Roh Kudus berkarya dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan saudara. Di tempat ini ku terimalah
Sekali lagi berkaryalah Roh Kudus. Jadikan ini doa kita, saudara. Minta Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang tanpa batas, Roh Kudus yang maha kuasa. Bekerjalah Sekarang genapi firman-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tidak pernah gagal. pernah gagal mengubah gelap menjadi Apapun yang gelap dalam hidupmu diimani jadi terang. Kudus penuhi tempat ini, mujizat lawatanmu penuhi hidupku, mujizat sekali lagi lebih sungguh-sungguh, saudara, sekali lagi berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua berseru pada Tuhan, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, berserulah. Berkaryalah Roh Kudus. Minta Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Minta Roh Kudus berkarya dalam kesehatanmu. Minta Roh Kudus berkarya dalam rumah tanggamu. Minta Roh Kudus berkarya dalam studimu. Minta Roh Kudus berkarya dalam pekerjaan dan keuanganmu. Minta Roh Kudus berkarya dalam pertumbuhan rohanimu, dalam pelayananmu, dalam kelompokanmu. Bahkan katakan berkaryalah sekarang Tuhan. Sekarang Tuhan, ini tahun Engkau berkarya luar biasa. Sekarang Roh Kudus, firman-Mu sedang berkata menang terhadap pergumulan, menang terhadap badai, menang dalam perjuangan, menang dalam peperangan, bahkan menang dalam serangan balik. Sekarang Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah gagal. Engkau mengubah terang gelap menjadi terang. Engkau mengubah kekurangan jadi kelimpahan. Engkau merubah kekalahan jadi kemenangan. Engkau merubah Tuhan kelemahan jadi kekuatan yang luar biasa. Oh Tuhan, berkarya, berkarya Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Oh lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi, mujizat itu terjadi, mujizat itu terjadi. Oh mujizat terjadi saat ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, jadikan pemenang, lebih daripada pemenang. Janganlah Tuhan buka hati saudara, terima saudara. Saya berdoa untuk setiap saudara. Saat ini Roh Kudus sedang bergerak, Roh Kudus sedang menjamah. Yang lemah, terima kekuatan. Yang butuh pengurapan, terima pengurapan. Yang butuh hikmat, kreatif, juga inovatif, terobosan, terima hikmat Tuhan. Yang butuh kesembuhan, terima kesembuhan daripada Tuhan. Yang membutuhkan kesehatan, terima. Yang butuhkan pemulihan keluarga, keluarga yang bahagia, terima. Yang butuhkan pengurapan untuk selamatkan jiwa, untuk jadi terang. Yang butuh kasih mula-mula, yang butuh Roh-Mu tetap menyala. Minta api Roh Kudus, minta zaman Tuhan, kasih daripada Tuhan. Orala patapa sakarala pasara, irala patapa, berkaryalah Roh Kudus. Tuhan, bahkan setiap doa kami bawa di hadapan-Mu. Oh yang minta kekuatan, Engkau beri kekuatan. Minta pertolongan, Engkau beri pertolongan. Oh Tuhan, yang minta perlindungan,
Kau berikan perlindungan. Oh, yang minta pasangan hidup, berilah pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah sekarang Kau menjawab doa-doa ini yang membutuhkan keturunan. Berilah keturunan Tuhan. Sekarang memberikan keturunan yang membutuhkan Roma, yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan Tuhan terang-Mu menerangi. Oh Tuhan, yang membutuhkan apapun dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikanlah sekarang Tuhan. Yang butuh pengurapan Tuhan bersaksi, pengurapan Tuhan mengajak orang, pengurapan Tuhan menuai jiwa-jiwa. Tuhan beri pengurapan untuk menuai jiwa-jiwa. Pengurapan Tuhan lipat gandakan kelompok saya. Oh api-Mu Tuhan menyala, jadi pemenang, lebih daripada pemenang Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami tahu Kau berkarya Roh Kudus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Sudah disembuhkan. Amin. Yang berdosa, yang mau bertobat, sudah diampuni Tuhan. Amin. Diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Rumah tangga yang terima Yesus diselamatkan. Amin. Bahagia rumah tangga Amin. disatukan. Amin. Yang kekurangan, yang mulai buka hatinya pada Tuhan, Ya. juga Tuhan buka hatinya. Ya. Tingkap langit dibukakan, berkat dicurahkan, Amin. diberkati dan menjadi berkat. Amin. Dan sekali lagi bersyukur, menang atas setiap peperangan, Amin. menang atas setiap perjuangan. Amin. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Terima kasih. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan, Amin. diberkati sebagai pemenang, Amin. lebih daripada menang, Amin. menang dalam peperangan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohani, Amin. kesaksian dan pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, masa depanmu, seluruh kehidupanmu. Diberkatilah dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau sendiri Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati kata bersama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan pujikan Kitalah Umat Pemenang. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Deklarasikan dengan segenap hati. Kita berkemenangan. Haleluya. Dengan mantap saudara, dengan yakin saudara, sorak-sorai kemenangan. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah. Hey. Anak Allah. Hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah. Hey. Anak Allah. Hey, 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 hey. Haleluya saudara. Ya teriakan, akulah umat pemenang. Akulah umat pemenang. Keluargaku pemenang. Keluargaku pemenang. Gerejaku pemenang. Gerejaku pemenang. Ya Tuhan berkati kita semua.